Halo semuanya, teman-teman, kembali lagi kita jumpa di channel Sandra Salon. Nah, kali ini kita belajar di cara meneliti rambut bekas smoothing. Di sini kita banyak yang gagal paham ya. Nah, ini udah saya kasih tanda. Ini bekas yang udah dikasih obat. Kenapa rambutnya seperti ini berantakan? Itu semuanya karena mungkin smoothing yang di awal dia kebanyakan obat. Nah, begini ya. Hasilnya menipis, rambutnya menipis, berantakan. Sebenarnya rambutnya nggak keriting ya, nggak ngembang, cuman dia jadi pecah. Nah, buat teman-teman semuanya perlu ya, di sini kita harus hati-hati. Nah, sebelumnya yang saya gunakan itu produknya itu dari CBD. Jadi walaupun obatnya bukan CBD atau merek lain nggak apa-apa. Yang penting itu tekniknya. Nah, di sini saya semprot aja ya pakai air. Fungsinya apa Kak Sandra? Disemprot pakai air supaya obatnya itu kan nggak terlalu keras. Nah, kalau sekiranya kebanyakan pun rambut yang bagian smoothing yang di bawah itu nggak krus gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula harus hati-hati ya di pengolesan obat. Kalau bisa jangan menumpuk di akar. Jangan lewat batas yang udah di smoothing. Nah, contohnya dia baru smoothing 6 bulan yang lalu. Itu kelihatan ada lekukan rambut yang bekas dicatok. Nah, itu harus hati-hati ya. Nih, obatnya itu bukan karena kebanyakan tapi merata. Seperti ini merata. Itu yang kalau dari CBD ya dia berminyak. Jadi nggak harus banyak sekali ya, dia nggak kental-kental seperti Macarizo ataupun Matrix. Jadi dia itu enteng di pengolesannya ya. Nah, jadi dia cukup merata aja supaya rambutnya itu jatuh gitu ya, supaya rambutnya itu nggak kaku. Nah, penyebab rambut kaku itu apa ya? Penyebab rambut kaku itu terlalu banyak obatnya. Nah, dia itu kalau sudah kebanyakan obat, rambutnya itu dia pecah, ngembang, bukan malah jatuh gitu. Jadi buat teman-teman semuanya itu perlu diperhatikan. Ini video saya murni ori ya, ori, nggak ada saya edit. Kalau mau teman-teman mau lihat semuanya boleh, jangan di skip karena beda rambut, beda tekniknya, nggak ada yang sama ya. Nah, jadi begitu sampai di bekas yang udah bekas smoothing itu tangan kita langsung dilepas ya. Coba teman-teman perhatikan ya, sampai di bagian bekas dilepas gitu loh, jangan disisir sampai ke bawah ya. Nah, itu memang kelihatannya agak santai aja tapi kita harus hati-hati di sana ya teman-teman semuanya. Kita angkat itu rambutnya itu tinggi, agak kita angkat tegap supaya nggak kena kulit ya. Kita angkat dia supaya nggak kena kulit. Kebanyakan kita udah kalau di pengolesan obat agak dijarakin ya beberapa senti. Nah, buat teman-teman pemula itu nggak terlalu ya, cukup kita angkat aja tegap rambutnya itu. Kita kena pun bagian pangkal rambutnya nggak jadi masalah, tapi dengan syarat pencatokannya juga harus dapat gitu ya buat teman-teman. Kalau rambutnya itu semakin ke atas, kita pengangkatannya itu dalam pengolesan obat itu harus semakin tegap ya, itu tegap. Jadi sama teknik di pengolesan obat sama seperti smoothing juga. Kalau teman-teman sudah dapat di pengolesan obat, nanti di pencatokan juga akan dapat ya teman-teman semuanya. Apalagi buat pemula yang sangat-sangat membingungkan itu ya, rambutnya lurus tapi ketika dikasih obat kok jadi keriting gitu ya. Itu hati-hati, apalagi kalau kita teknik pencatokannya masih kurang paham. Kalau bisa jangan terlalu banyak obat, yang penting dia merata. Nah, obat itu jangan terlalu dekat ke akar, ke pangkal pas di pengolesan, agak jarakkan dia. Nanti pas dia kita ratakan pakai jari ya.
semoga teman-teman ngerti maksud saya. Kalau kita langsung ngambil obat banyak, langsung kita ceplokkan di bagian dekat akar, nah kita sulit sekali untuk merapikan dan meratakannya. Tapi kalau kita jarakkan sekitar beberapa senti, nah jadi kita cukup pakai jari aja untuk meratakan bagian yang di atas sama yang di dalam, ya seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan tangan saya, begitu sampai di bekas yang udah bekas smoothing saya lepas. Jadi obatnya nggak sampai ke bawah ya, nggak sampai ke bawah, dan nggak saya campur masker juga enggak, cukup saya kasih basah doang. Jadi teknik ini sudah lama saya gunakan. Nah buat teman-teman pemula yang mungkin bingung gimana sih cara pengolesan obat yang benar. Nah, pengolesan obat yang benar itu jangan terlalu banyak. Seperti tadi ada itu saya dapat WA katanya dia satu obat 3 orang. Nah, itu sangat-sangat boros sekali ya. Kalau bisa satu obat itu bisa untuk beberapa orang ya, tapi tergantung obatnya ya. Kita harus bisa harus kita paham di pengolesan obat. Obatnya irit, tapi hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus. Bukan berarti karena obatnya sedikit akhirnya smoothingnya nggak bagus. Nah itu harus diperhatikan. Intinya obat step 1 harus merata. Kunci smoothing yang bagus itu ada di step 1. Nah kalau di step 1 kita sudah salah, nanti itu pas kita cuci kita udah kebingungan. Kita udah kebingungan salahnya di mana. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu sama rambut yang keriting halus, begitu selesai diobatin udah berbulu, itu kebanyakan obat. 1, 2, mungkin dia bekas warna ke warna hitam, itu juga bisa terjadi. 3, dia mungkin bekas smoothing tapi nggak kelihatan hasil smoothingnya, itu juga berbulu. Itu harus diperhatikan ya buat teman-teman pemula. Begitu kita selesai pengolesan obat step 1, biasanya rambut itu jatuh. Nanti saya tunjukkan ya hasil dari pengolesan obat saya. Boleh teman-teman lihat ke belakang. Yang pertama tadi itu rambut yang si customer saya itu seperti apa, dan nanti setelah udah selesai di pengolesan obat, selesai di pencucian step 1, hasil rambutnya itu seperti apa, supaya teman-teman paham. Oh ternyata hasil di pencucian step 1 itu bukan malah pecah rambutnya, bukan malah ngembang ya, tapi malah dia lebih jatuh kayak lurus gitu, kayak udah nggak dicatok pun udah bagus gitu ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semangat terus. Kalaupun contohnya gagal itu biasa, kalau kita nggak gagal kita nggak pernah tahu ya. Tapi kuncinya buat teman-teman ini pengolesan obatnya ini usahakan dia harus merata nih seperti ini ya. Jadi begitu sampai di bagian yang lurus tadi bekas smoothingnya, tangannya itu kita lepas. Kalau masalah masker yang di mix gitu, itu metode saya tempo dulu. Ya dulu saya masih pertama kali belajar salon seperti itu, supaya menghindari rambut rusak. Ternyata kadang-kadang rusak juga gitu. Tapi setelah saya buat trik ini, begitu rambut itu saya lihat, saya bingung ini rambutnya ini kayaknya gimana ya, apakah ini rusak atau bekas smoothing, kadang bingung. Entah kapan itu dulu pokoknya saya ketemu teknik ini, dan bukan berarti diajarin orang gitu, tapi karena semua saya coba, saya pernah gagal, rambut itu pernah berbulu, itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat membuat hati saya itu kayak cemas gitu ya. Kayak cerita teman yang subscriber juga, katanya dia ngefans banget gitu ya sama YouTube saya gitu ya. Makasih juga ya buat teman-teman semuanya yang udah dukung. Saya senang juga kalau teman-teman yang udah ngecobain teknik yang saya bagikan itu berguna buat teman-teman ya.
Itu sangat-sangat saya senang sekali kalau apa yang udah saya bagikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi ingat, begitu sampai di bagian yang lurus itu ada lekukannya yang bekas smoothing, sampai di situ. Nah, lepaskan tangan kita. Jangan dijat, sisirnya jangan ikut ke bawah ya. Begitu sampai dilekukan, lepaskan tangan. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya langsung smoothing 2 jari. Mungkin banyak teman-teman berpikir kenapa ya itu kok bisa-bisanya gitu seperti itu gitu ya. Ini pengalaman saya kemarin itu, kalau saya tunggu sekitar sampai 15 menit itu, begitu kita smoothing 2 jari, rambut itu kita sisir udah ngaret-ngaret gitu loh, bahkan udah kusut. Nah di situ saya bingung gitu, kenapa lah rambut ini udah ngaret-ngaret gitu. Akhirnya saya coba, begitu selesai saya oles obat, langsung saya smoothing 2 jari supaya hasil rambutnya itu nggak ngaret gitu. Nah seperti ini ya. Setelah kita smoothing 2 jari, jadi usahakan yang di bawahnya itu yang bekas yang smoothing tadi nggak kena ya. Kalau bisa begitu sampai di bagian lekuannya langsung kita lepas tangan. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman, pasti kalau teman-teman pemula benar-benar teliti lihatnya itu pasti bisalah. Nah, jadi ini setelah ini saya sudah selesai di pengolesan obat, saya diamkan selama 30 menit. Nah jadi kan ada yang bertanya, kok 30 menit Kak Sandra, kenapa nggak lebih gitu ya. Nah terkadang pertanyaan teman-teman itu membuat hatiku meronta-ronta. Nah, kenapa ya gitu ya? Setelah saya coba lewat sekitar 10 menit, berarti 40 menit ya. 40 menit. Hasil rambut itu berbulu. Dia berbulu kayak yang rambut kecil-kecil itu, pas begitu kita cuci dia naik ke atas. Dia keluar-keluar. Nah, kalau teman-teman itu pernah ketemu sama rambut yang seperti itu, nah teman-teman boleh komen di bawah. Ya, ternyata itu penyebabnya karena dia itu kelamaan obat. Ya, jadi kalau kita udah bikin obatnya itu merata, kita diamkan 30 menit itu. Tapi kalau bisa ya pengolesan obatnya ini sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, kalau bisa. Ini saya 12 menit ya. Saya pengolesan obat ini 12 menit. Jadi begitu selesai kita diamkan sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit baru kita cuci, ini dia. Jadi buat teman-teman pemula, usahakan bagian tengkuk belakang itu bersih, digosok ya. Bagian kuping, nah ini dia hasilnya setelah dicuci. Coba teman-teman perhatikan, sama rambut yang tadi beda kan, tanpa dicatok sudah bagus. Nah terus ini rambutnya itu gimana ya, rambutnya itu mungkin kalau kita nggak hati-hati itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena rambutnya itu lurus gitu loh, lurus tapi dia minta smoothing. Nah bagian bekas smoothing yang pertama tadi itu, disitulah kita harus hati-hati supaya rambutnya itu nggak terjadi lagi seperti yang semula. Itu yang harus kita perbaiki gitu. Jadi buat teman-teman jangan bingung, pakai obat apa Kak, smoothingnya pakai apa Kak. Nah itu kembali ke teknik. Nah ini dia pakai sisir catok. Mungkin teman-teman juga banyak bertanya, kok bisa ya sesantai itu nyatok gitu. Nah saya mau bagi tips buat teman-teman semuanya. Saya mungkin kelihatannya santai, tapi itu pikiran saya jalan terus gitu loh. Nah sambil dihayati, sambil kita benar-benar kerjakan gitu ya, dihayati. Ini gimana ya, usahakan itu sisir catok kita masukkan, lalu kita masukkan catoknya. Nah itu sisir catok itu agak ditekan kencang, jadi kita dicatok tidak terlalu kencang ya. Jadi yang penting itu di sisir catok. Sisir catoknya itu kita tekan kuat, tapi bukan berarti kepala si customer itu ikut-ikut gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Nah bagian partingnya itu harus lurus.
Mungkin banyak juga pelanggan teman-teman pasti bilang, aduh kak sakit sekali kak, panas sekali kak. Nah di sini saya berbagi ya, berbagi tips, kalau bisa jangan di skip. Nah Kak Sandra, apakah itu catokannya itu seperti itu kena kulit kepala panas? Oh tidak, itu tidak pernah, kecuali mungkin bagian pangkalnya itu keriting sekali, baru saya ambil ke akarnya itu sampai benar-benar dapat akarnya ya. Itu saya usahakan, apalagi itu bagian akar yang keriting. Nah, caranya seperti apa Kak Sandra supaya nggak panas? Nah, saya bagi tahu buat teman-teman. Caranya itu ketika kita masukkan sisir catok, kita angkat dia. Kita angkat seperti kayak nungging gitu sisirnya. Nah, catoknya pun seperti itu juga. Ini catok saya ini kena loh kulit kepala, tapi nggak panas. Tapi kalau kita pakai sisir nggak bisa gitu. Kalau pakai sisir dia rambut harus tipis sekali. Udah tipis terus kita harus, pokoknya kalau pakai sisir tulang itu sulit sekali untuk mendapatkan akarnya. Tapi kalau kita pakai sisir catok, kita angkat ke atas, kita masukkan catok, dia langsung dapat akarnya. Nah, sisir catoknya itu langsung kita tancepin ke bagian pangkal. Nah, kita masukkan dia ke bagian akarnya itu, lalu kita tarik gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak ada saya edit ya, ini hanya saya ya seperti apa saya bekerja seperti itu gitu loh. Jadi saya nggak ada potong itunya, saya percepat nggak. Cuman saya pokoknya kalau teman-teman mau bener-bener aslinya ya seperti ini saya mencatok gitu, nggak diburu juga, jadi pelanggan kita itu pun nyaman gitu ya. Terus itu kok bisa ya kak ya, itu catoknya nggak menggigit. Nah itu kemarin ada pertanyaan juga seperti itu ya, apa itu giginya yang di bagian sisir itu dicopot? Enggak, saya nggak ada copot gitu loh. Jadi kuncinya itu bukan dicatok yang narik-narik teman-teman. Itu karena kita cara pengambilan rambut itu nggak pas gitu. Ya, pengambilan rambutnya itu nggak merata. Pasti itu nggak merata. Coba kalau teman-teman perhatikan, pengambilan rambut itu pas kita mau smoothing itu dari di pengolesan obat sama di pencatokan itu harus sama. Kalau di bagian pengolesan obat pun kita udah berantakan, nah pas di pencatokan itu jadi sakit ya, sakit kulit kepala, sakit panas gitu. Jadi kalau bisa seperti yang saya buat ini ya, ini pelan sekali pun saya buat ya. Nah itu kemarin ya saya ada seperti di Batam ya, sekarang itu ada PPKM ya sekarang itu. Jadi itu customer saya datang dari jam, kalau nggak salah jam 7 dan selesai jam 9 malam ya, malam. Cuman 2 jam selesai. Dari step 1 saya pengolesan obat cuma 10 menit. Setelah 10 menit saya diamkan selama 30 menit. Nah saya cuci, saya keringkan, dan pendiaman itu step 2 nya itu 10 menit. Nah itu dalam tempo 2 jam itu selesai. Ya buat teman-teman semuanya, kalau bisa kita harus benar-benar ekstra hati-hati dan teliti. Ya, nah apalagi ya hasil smoothing itu kelihatan di step 2. Begitu kita udah selesai pencatokan step 1, kita cuci. Nah cuci itu step 2 harus kita pakai conditioner. Fungsinya supaya lembut. Ya harus pakai conditioner ya teman-temannya. Nah itu kalau contohnya kita bilas dulu. Ini saya cuma sekali obat. Karena di sini orang rata-rata cuma sekali obat ya. Hanya itu namanya kalau di Batam itu masker spesial. Jadi mungkin bagi teman-teman di luar Batam itu langka ya. Apa itu masker spesial? Nah kalau di Batam kalau masker spesial itu udah hal biasa. Masker spesial itu smoothing one step. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi kan ini rambutnya itu
awalnya dia mau potong. Nah, kalau dia mau potong itu pasti rambutnya itu berantakan dong. Nah, saya suruhlah dia untuk smoothing. Akhirnya dia mau. Awalnya juga saya nggak mau potong lagi, udah bagus kan. Tapi dia minta mau dipendekin lagi karena rambutnya rontok. Nah, di sini saya juga mau berbagi ya buat teman-teman. Kalau bisa ya, kalau bisa pengolesan obat itu dipercepat. Ya, dipercepat. Kasihan rambut orang, nanti pada trauma semua orang smoothing. Aku aja sekarang ini memperbaiki untuk membuat orang supaya percaya lagi gitu loh. Mereka percaya lagi ke apa? Ke hasil karya kita gitu loh. Sekarang sulit sekali untuk bikin orang yakin. Bener. Kalaupun kita bilang cantik, bagus, mereka kadang udah nggak percaya lagi. Karena yang mereka tahu itu orang salon ya memang gitu. Jadi kita harus benar-benar utamakan kualitas ya. Ini sisir catok saya masukkan, terus saya masukkan catok. Nah, jadi matangkannya itu sampai di bagian yang kena obat tadi. Itu tips cara cepat smoothing. Ya, jadi kan saya tadi di sini kan pengolesan obat itu hanya sebatas tumbuh. Nah, jadi pencatokannya itu seperti itu. Pas di bagian yang dikasih obat tadi agak diberhentikan sebentar lalu lepas. Gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, bagian yang lurusnya hanya sekali aja ke bawah. Karena kalau bagian yang lurus berulang-ulang sekali untuk dicatok, dia akan berbulu. Dia berbulu loh teman-teman semuanya. Jadi banyak penyebab berbulu itu banyak. Digosok-gosok juga iya gitu ya. Nah, terus ada lagi yang bertanya, Kak itu tangannya apa nggak panas ya kena? Nggak di itu gitu. Ya enggak, udah biasa. Jadi nggak ada lagi rasa panas. Jadi buat teman-teman pemula, belajarlah mencintai pekerjaan. Belajarlah untuk memberi yang terbaik gitu ya. Kalau contohnya kita masih bingung, masih belum paham-paham sekali, cari trik yang lain, bikin ide-ide yang lain. Nah, gimana caranya supaya kita itu cepat pintar, bisa kita buat aja smoothing promo gitu ya. Yang penting kita pelan-pelan aja ngerjainnya. Usahakan supaya kualitas kita bagus. Ya, bukan berarti kalau kita bikin promo malah hasilnya nggak bagus. Enggak. Jadi tujuan kita promo itu bukan supaya kita dapat uang, udah. Enggak. Tujuan kita promo, kita memperkenalkan diri sama orang-orang yang belum pernah kita pegang. Nah, disitulah kita tunjukkan hasil yang benar, hasil yang bagus. Begitu, supaya nanti dia bawa teman lagi gitu ya. Kalau contohnya di daerah kita masing-masing kan kita itu boleh promo berapa tergantung lokasi masing-masing. Kalau contohnya di daerah bisnis mungkin bisa juga promonya itu seberapa. Di sini saya kan nggak berani patok. Nah, tapi buat teman-teman semuanya boleh. Gimana sih caranya supaya cepat pintar Kak bagian smoothing? Kita harus rajin bikin promo. Capek dong Kak, air listriknya udah berapa, itunya udah berapa. Nah, kalau kita di awal aja udah perhitungan, gimana kita mau pintar? Obatnya aja udah sekian, belum listrik, belum ini. Nah, orang itu kalau mau panen nggak ditanya, nggak duluan dia bilang nanti aku tanam, tiba-tiba kemarau, akhirnya nggak tumbuh deh. Kalau petani kan enggak. Kalau petani itu nanam dulu. Nah, setelah ditanam ditungguin. Sama. Jadi kalau kita orang salon juga sama seperti petani ya. Petani yang baru menabur benihnya gitu. Kan nggak langsung panen mereka. Nah, kita menabur dulu di sini, memperkenalkan diri buat teman-teman yang belum pernah kita smoothing, yang belum pernah kita kerembat. Kita buat aja smoothing 2 orang, bawa 2 orang, kerimbat 1 orang. Nah, jangan pernah rugi berbuat baik buat teman-teman semuanya. Pokoknya tebarkanlah kebaikan itu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Oke, teman-teman, aku di sini setia untuk jadi jadi motivasi buat teman-teman yang pemula. Awalnya sih aku nggak berpikir sampai seperti ini gitu ya, tapi ternyata banyak juga orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Kalau saya kira
dulu itu ya saya bikin YouTube ada nggak orang yang mau gitu. Ternyata banyak sekali peminatnya, apalagi buat calon-calon pemula yang mungkin home service itu sangat sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung buat teman-teman yang home service itu ya. Saya salut. Kenapa? Kita harus memang berani gitu, harus berani berkarya gitu. Kalau kita punya talenta itu harus kita kembangkan, nggak bisa kita diamkan gitu. Kalau masalah gagal itu biasa ya. Jujur kalau masalah gagal saya udah pernah ngalamin ya. Di sini mungkin saya masih sempat nggak cerita ya. Saya pernah sekali, itu benar-benar saya masih belum pernah pegang smoting. Saya udah kerja, tapi pada waktu itu di situ pun mereka nggak paham gitu ya. Saya masih baru terjun ke dunia itu, tapi ke tempat itu, tapi mereka pun belum paham yang seperti itu. Nah waktu itu saya pegang. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin kalau dia rambutnya itu bekas smearnya itu benar-benar level 10 ya. Nah di smear hitam kita kan nggak tahu rambutnya itu apakah bekas smear hitam atau bekas bleaching, nggak tahu, namanya bener-bener pemula banget ya itu waktu itu. Nah di situ saya kasih obat. Nah saya kasih obat step 1, ampun deh, lengket kayak kapas. Kalau teman-teman bisa bayangin kapas dikasih air pasti nggak bisa dikeringkan. Nah sejak waktu itu saya tanya, ini kenapa ya rambutnya seperti ini. Ternyata rambut yang bekas dari cat warna ke cat hitam, kalau bagian smoothing kita nggak hati-hati, ya seperti itu. Nggak ada obatnya loh teman-teman. Bener nggak ada obatnya. Jadi buat teman-teman pemula, hati-hati di pengolesan obat. Kalau memang kita itu masih ragu, tanya apakah bekas warna hitam atau kalau bekas warna yang terang mungkin kita udah kelihatan ya. Tapi kalau dari cat hitam ke cat warna kita nggak kelihatan gitu loh. Nah itu sangat merusak rambut, sangat merusak sekali. Apalagi kalau dia cat warna ke cat hitam, rambutnya kan hitam. Nah itu pernah nggak kejadiannya seperti itu? Pernah banget. Jadi sekarang kalau saya yang cat hitam, saya yang warnain, saya yang smoothing, contohnya customer saya bisa ngatasin gitu. Tapi kalau yang tiba-tiba kita ke smoothing ketemu sama rambut seperti itu, mungkin aduh kacau banget ya. Waktu itu aku bener-bener ingat sekali rambutnya itu, aduh nggak terbayangkan kok. Tapi dari situ saya belajar, saya dapat tekniknya. Kalau kita benar-benar dari cat warna ke cat hitam, janganlah sekali-sekali smoothing ya, jangan sekali-sekali smoothing, itu sangat berbahaya sekali. Ya kalau cuman cat warna doang saya ya bisa gitu. Kalaupun contohnya kita dari pirang ke cat hitam, kalau kita yang kerjain kita pasti ingat gitu loh. Tapi kadang-kadang kan dari kita nggak tahu dia cat hitam di rumah, tiba-tiba kita nge-smoothing gitu. Ternyata rambutnya itu langsung gosong, ampun. Nah buat teman-teman semuanya, bagian atas ini kembali biar nggak bosan teman-teman. Nih bagian atas ini kita tarik kencang ke atas ya, gimana lah namanya kencang, tegap. Nah, supaya bagian kulit kepalanya itu enggak sakit dan supaya bagian akarnya itu dapat. Jadi rambut saya itu, karena kita kan pelanggan kita kenal semua ya, kita kenal semua, bagian pangkalnya itu jarang yang patah dan jarang yang menipis rambutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini kayaknya udah full banget saya bagikan ya. Nah seperti ini, pas turun ke bawah itu juga harus tegap ya. Harus tegap. Nah sampai di ujung harus matang. Ya sampai di ujung harus matang. Nah jadi rambut ini si kawan ini, di sini saya nggak buat potong rambutnya. Karena saya pikir terlalu panjang sekali. Jadi selesai saya smoothing, saya catok. Lalu dia minta dirapikan, dipotong pendek. Ya bukan berarti tadinya saya itu memang dia minta seperti itu, enggak. Itu ketika saya udah selesai smoothing dia bilang, "Kak saya mau potong rambut." Nah jadi kita salon juga nggak boleh langsung marah-marah. Cobalah tadi aku tahu, nggak boleh ya. Itu semua ilmu.
Nah, seperti ini. Nanti setelah selesai saya catok, baru saya apa namanya? Saya finishing pakai sisir tulang. Ya, saya finishing pakai sisir tulang. Bisa teman-teman lihat nanti ini tegap ke atas, tegap. Nah, saya rasa kalau teman-teman tekniknya seperti ini, seperti saya pasti bagus deh. Ya, kalau gagal pun berarti ada yang perlu dicoba lagi. Nah, seperti ini ya teman-temannya. Sampai di ujung. Jadi dia nggak menipis. Rambut itu nggak kaku juga gitu ya. Kalau dia memang benar-benar matang, rambut nggak kaku, rambut seperti rambut asli gitu loh, kayak beneran nggak ada kayak bekas diluruskan gitu. Kalau memang dia benar-benar matang gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah ngerasakan manfaatnya channel Sandra Salon, bantu share dong, bantu itu ya, bantu komen supaya saya gitu semangat gitu loh berbaginya buat teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sukses buat para pemula, salam sehat, semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi ini ya. Usaha kita semakin dilancarkan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah dengan baik. Jangan bersungut-sungut dan jangan mengeluh. Tetap semangat. Oke, terima kasih. God bless you.